Xiao Yan juga mendengar bahwa orang-orang di depannya sedang bermain teka-teki bodoh. Dia bingung dan sama sekali tidak mengerti. Namun, saya tetap mendapatkan beberapa informasi. Meskipun Dou di bintang 4 dilarang memasuki reruntuhan, wanita cantik yang berdiri di atas teratai itu jelas telah menekan kekuatannya. Jadi dia bersembunyi di kehampaan, menunggu Xiao Yan dan yang lainnya untuk menerobos masuk. Selain itu, Xiao Yan juga merasakan aura berbahaya dari wanita itu. Xiao Yan sendiri memiliki kekuatan setara Kaisar Dou bintang 3 tingkat menengah, dan kekuatan 3 transformasi misterius api langit. Bahkan Kaisar Dou bintang 4 awal pun memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi di hadapan wanita yang menginjak teratai itu, ia dipenuhi rasa takut yang mendalam. Bahkan api aneh yang selalu diandalkan Xiao Yan pun merasa takut. Sekalipun wanita cantik di hadapannya itu menekan kekuatannya, yang kini hanya memiliki kekuatan puncak dari 3 bintang Dodi, kekuatan sebenarnya jauh melampaui perkiraan Xiao Yan. Wanita saat ini juga jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, tidak heran Xiao Yan merasa seperti itu. Wanita ini benar-benar tidak mudah untuk dikalahkan. Raja Naga Emas telah mengamati Xiao Yan sejak saat ia memasuki formasi, dan kemudian pertempuran serta terobosan antara Xiao Yan dan penjaga semuanya berada di bawah pengawasannya. Jangan terlalu mudah menyerah. Xiao Yan tentu saja tidak merasakan hal itu, lalu dia mendengar wanita itu berbicara di aula. Hai, wanita itu juga menghela napas. Apa yang terjadi saat itu sebenarnya adalah kesalahanku. Menatap kehampaan di kejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu memiliki hubungan dengannya, maka aku juga akan membantumu. Di hadapanku kerangka pemilik relik ini. Karena ada perjanjian yang kulakukan dengannya, aku ingin melindunginya agar warisannya dapat terus berlanjut. Esensi dan darah yang kau butuhkan seharusnya ada di dalam tulangnya. Namun, anak ini juga memiliki peri api, dan orang-orang yang dapat dipilih oleh para peri api adalah orang-orang yang luar biasa, jadi aku tidak bisa membantumu selanjutnya. Ketika Xiao Yan mendengar, hatinya langsung merasa cemas, dan dia berpikir bahwa pria berpakaian putih ini akan menghalangi jalannya. Namun, kekuatan pria berpakaian putih ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia bisa melihat rahasia Xiao Yan sekilas, peri api itu bersembunyi dari Xiao Yan ketika dia harus memasuki aula, dan tetap saja ketahuan. Ya, Xiao Yi juga muncul dari tubuh Xiao Yan pada saat ini, berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh tanpa henti. Wanita yang menginjak teratai itu juga memandang Xiao Yi yang berada di pundak Xiao Yan dengan penuh minat. Peri api adalah makhluk langka di benua. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya harus memiliki cukup kesempatan, tetapi juga memiliki hati yang jujur. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan persetujuan dari peri api. Misiku juga telah selesai, dan siapapun yang mendapatkan keberuntungan selanjutnya bergantung pada kemampuan. Ini juga saatnya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Ayo pergi. Begitu selesai berbicara pria pakaian putih, langsung terbang keluar aula, dan keenam penjaga relik mengikutinya dari belakang. Di aula utama, hanya Xiao Yan dan wanita yang menginjak teratai yang tersisa, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Setelah ketujuh orang itu pergi, sebuah gerbang perunggu sederhana muncul. Meskipun keduanya tidak terlalu khawatir dengan kemunculan tiba-tiba gerbang perunggu itu, Xiao Yan memandang wanita itu dan hatinya merasa cemas. Wanita misterius yang menginjak teratai hijau itu. Wanita itu melihat sekeliling, jelas sekali ia sedang memperhatikan aula utama. Aula batu itu tidak terlalu mewah, tetapi terlihat sangat sederhana, kosong, dan tidak banyak hiasan. Mata wanita itu tertuju ke tengah aula batu. Di sana, terdapat sarkofagus yang terbungkus rapat, dan di atas sarkofagus itu, tampaknya ada sesuatu. Pergi, wanita itu sedikit mengangkat tangan gioknya, dan ki yang mengandung kekuatan api menyerang tulang-tulang di atas singgasana. Api perlahan menyelimuti tangan kiri dan kanan kerangka takhta itu. Kemudian melihat bahwa ada dua cahaya yang menyilaukan di tangan kiri dan kanan kerangka itu. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, memfokuskan pandangannya pada dua cahaya itu. Kemudian, samar-samar ia melihat bahwa pada kerangka singgasana itu, terdapat sekelompok sinar cahaya yang menyambar dengan hebat di telapak tangan kiri dan kanan. Di antara dua cahaya tersebut, di sebelah kiri terdapat manik hitam yang tampak terkondensasi oleh energi yang menyilaukan dan yang di sebelah kanan adalah manik putih, yang juga memancarkan kekuatan yang tak kalah dahsyat dari manik hitam. Dua butir manik-manik hitam dan putih itu, semangat juang di aula itu tampak bergejolak.
Kau sudah sampai di sini, kau tidak boleh menyerah. Meskipun Xiaoyan merasakan aura yang sangat berbahaya dari wanita itu, energi mengerikan yang terkandung dalam dua butir manik-manik itu membuat Xiaoyan mengerti ini adalah harta karun terbesar dari reruntuhan. Semuanya ada di dekatmu, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Saat wanita itu memandang aula utama, Xiaoyan ragu sejenak, dan akhirnya sosoknya melesat, lalu ia menaiki tangga batu dan langsung menuju singgasana. Wanita itu juga jelas memperhatikan tindakan Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan yang hendak menyentuh singgasana, tiba-tiba sangkar ki pertempuran yang tak terlihat menjebak Xiaoyan. Xiaoyi, yang berada di pundaknya, menatap sangkar yang tiba-tiba muncul itu, lalu membuka mulutnya, dan kobaran api putih susu yang mengerikan muncul dan terbang menuju sangkar tersebut. Api putih susu itu menyentuh sangkar ki wanita itu, dan sangkar itu seketika lenyap menjadi ketiadaan. Hati Yin dan yang hitam putih, sungguh menarik. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang agak main-main. Apakah ini jantung Yin dan yang legendaris? Mata Xiaoyan juga terpejam oleh cahaya tersebut. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Namun, tepat saat Xiaoyan melangkah keluar, sebuah suara samar dengan aura kuat tiba-tiba terdengar di aula batu yang sunyi ini. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Meskipun hanya kau dan si kecil di pundakmu, itu tidak mungkin lawanku. Jadi, bawa peri apimu dan pergilah. Wanita itu juga menatap Xiaoyan dengan dingin dan berkata. Langkah kaki Xiaoyan terhenti. Seketika, ia perlahan mengangkat kepalanya, matanya menyipit dan menatap ke udara. Di sana, wanita itu melayang, ia samar-samar bisa melihat bayangan seperti bunga teratai yang tenang, sepasang mata yang begitu jernih menatapnya. Setelah mengamati lebih dekat wanita misterius menginjak teratai hijau itu, Xiaoyan baru menyadari kecantikan uniknya. Dalam sosoknya yang ramping dan langsing, rambut panjangnya yang mempesona, gaunnya dihiasi dengan motif bunga teratai, dan roknya berkilauan. Saat berayun lembut tertiup angin, wajah di balik topi itu pasti juga sangat cantik. Potongan rambut yang indah itu bersinar dengan cahaya giok, dan pipinya yang kemerahan, yang tampak sedikit genit. Hal yang paling mencolok darinya adalah sepasang mata itu begitu murni sehingga dapat menatap langsung ke hati orang, sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata itu, mereka sedikit terpesona. Gadis ini benar-benar memiliki aura lembut. Saat pertama kali melihat gadis ini, Xiaoyan teringat kata-kata itu dalam hatinya, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Wanita seperti ini, layaknya peri, tidak hanya memiliki kecantikan yang memukau, tetapi juga kecantikan yang begitu mempesona. Seperti kata pepatah, ia bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimiliki, seperti bunga teratai hijau di bawah kakinya. Xiaoyan menatap wanita misterius ini, dan ekspresi takjub di matanya bertahan beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Apa yang kau lihat, Tuan Muda? Anda sebaiknya pergi sesegera mungkin. Wanita itu juga memperhatikan sedikit keanehan di mata Xiaoyan dan berkata, Tuan, bisakah saya mengalahkannya? Sulit, wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika kau menggunakan semua kekuatanmu, kau akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara Raja Naga Emas juga terngiang di hatinya. Jika berada di masa jayanya tentu saja tidak akan peduli, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan, bagaimana dengan harta? Xiaoyan jelas tidak menyerah. Aku yakin kau sendiri yang menyadarinya. Kepemilikan sebelumnya telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dirimu. Kau tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat, jika tidak, itu akan melukai tulang. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Xiaoyan juga tersenyum kecut, sedikit tak berdaya. Lalu dia menangkupkan tangannya ke arah wanita misterius itu dan berkata, Xiaoyan hanya menerobos masuk untuk melihat apa yang ditinggalkan Kaisar. Bahkan putra-putra kesayangan di King Cheng pun diusir. Kau bisa menerobos masuk, tapi kau harus punya kemampuan tertentu. Kain di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar lembut, dan suara jernihnya. Jelas sekali, dia diam-diam telah mengamati Xiaoyan menaklukkan naga haus darah itu, dan setelah mengalahkan penjaganya, dia tidak mungkin percaya pada kata-kata Xiaoyan. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang cantik, tetapi juga memiliki banyak kebijaksanaan di dalam hatinya. Nama saya Su Sueying. Karena Tuan Muda Xiaoyan tidak berniat untuk bersaing, maka Su Sueying akan berterima kasih terlebih dahulu.
Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak bersikap arogan. Di udara, Su Suiying memberi hormat kepada Xiao Yan, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiao Yan dapat mendengar peringatan. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa pasrah, wanita ini terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, Xiao Yan juga mengerti, jangan mudah terpancing oleh ucapan wanita ini di permukaan. Dia yakin jika dia benar-benar berani melakukan hal buruk, dia khawatir wanita ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun wanita cantik di hadapannya ini tampak lembut dan bahkan bertutur kata halus, namun di dalam hatinya, ia mungkin seperti es misterius. Melihat tindakan Xiao Yan, Su Suiying mengalihkan pandangannya kembali. Ia dapat melihat kekuatan Xiao Yan, yang berada di tahap menengah kaisar petarung 3 bintang. Meskipun ia ragu bagaimana Xiao Yan bisa mencapai tingkatan ini, ia merasa bahwa Xiao Yan menggunakan kekuatan peri api. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia sudah terlalu sering melihat pahlawan muda. Karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika Xiao Yan tetap di sini, begitu dia melakukan perubahan, dia akan menggunakan kekuatannya, dan dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Meskipun dia telah berusaha untuk sementara menyegel kekuatannya agar bisa memasuki reruntuhan ini, cukup untuk menghadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, tindakannya yang tidak mengusir Xiao Yan secara paksa, dari sudut pandang tertentu, lebih mirip penghinaan diam-diam, karena dia yakin bahwa apapun rencana Xiao Yan, mustahil baginya untuk memberikan pengaruh. Sedikit pun padanya, mata Su Suiying beralih dari tubuh Xiao Yan, lalu menatap kelompok cahaya di atas tulang singgasana. Dia juga melihat dua hati yin di tangan, tetapi bahkan di hadapan harta karun seperti itu, dalam ekspresi wajahnya yang tenang dan tidak ada kejutan. Konsentrasi seperti itu sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka bisa melihat hati yin dan yang di sini. Hanya ada satu atribut yin atau yang dalam tubuh manusia. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada sedikit rasa terkejut dalam suara Su Suiying. Seketika, dia mengangkat tangannya dan cahaya biru menyambar dari ujung jarinya, lalu berubah menjadi telapak tangan, langsung menggenggam manik putih itu dengan erat. Berdengung, menghadapi genggaman Su Suiying, manik putih itu juga bergetar hebat, memancarkan perlawanan yang sangat kuat. Merusak, melihat perlawanan kelompok cahaya itu begitu sengit, Su Suiying kembali menyerang, dan bunga teratai hijau di bawah kakinya kehilangan satu kelopak, lalu berubah menjadi cahaya biru muda yang menghantam keras perlindungan berupa gugusan cahaya putih di atas manik-manik itu. Berdengung, dengan serangan Su Suiying, kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul. Dari penampakan ini, jelas bahwa tidak mampu menahan serangan Su Suiying. Cahaya itu pecah, menampakkan manik putih. Su Suiying bergerak, dan manik-manik putih itu terbang langsung dari tulang singgasana ke tangannya. Aneh memang, sejak wanita itu mendapatkan manik putih, ruang di sekitar wanita itu tampak memiliki sedikit keanehan dan menjadi sunyi kembali. Xiao Yan juga berdiri di sana dengan tercengang, dari manik putih itu dia merasakan kekuatan dahsyat. Bum bum bum, wanita yang menginjak teratai hijau tiba-tiba memancarkan aura api yang kuat, dan kemudian, saat Xiao Yan tertegun, untaian api biru kecil muncul dari tubuh wanita itu. Mengapa manik hitam itu hilang? Wanita itu juga bingung, lalu dia menatap kerangka singgasana, tetapi dia tidak menemukannya. Seharusnya tadi sangat mempesona. Seketika itu juga, dia menoleh dan bersiap untuk memurnikan manik putih terlebih dahulu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan pupil matanya saat melihat nyala api biru kehijauan di tubuh wanita di atas teratai hijau itu. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan saat ini, dia bisa merasakan kengerian yang tak kalah dahsyat dari nyala api biru kehijauan itu. Suhu nyala api biru kehijauan itu membuat Xiao Yi yang berada di pundaknya pun menjadi serius untuk pertama kalinya saat nyala api itu muncul. Api ini adalah api suci. Seruan Xiao Yan menggema di seluruh aula.